Menantu Super. Bab 3931-3940. Bab 3931 masalah ini belum selesai. Mengaum. Pria misterius dan semua eksekutif mengangkat tangan dan berteriak, bersemangat sejenak. Su Yingxia dan yang lainnya juga berpegangan tangan saat ini, melompat-lompat kegirangan. Ya, mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit, dan membiarkan 200.000 tentara melarikan diri karena malu tanpa banyak korban jiwa. Bagaimana mungkin pertempuran ini tidak membuat semua orang yang hadir menjadi gila? Haha, jika saya tidak berpartisipasi secara pribadi, bahkan jika saya terbunuh, saya tidak akan pernah percaya bahwa kami benar-benar dapat menyelesaikan comeback dalam kesulitan yang begitu besar. Ya, ini seperti mimpi. Namun, ini harus diingat di kepala pemimpin aliansi kita. Meskipun saya bingung dengan operasinya sebelumnya, saya bahkan berpikir bahwa pemimpin aliansi saya telah menjadi lalat tanpa kepala karena ketakutan yang berlebihan. Sekarang sepertinya, pemimpin aliansi dan saya tidak berada pada level yang sama, dia terbang di awan, sementara aku menggali di dalam tanah. Iya, tadinya aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Sebenarnya aku juga tidak bisa memahaminya sekarang, tapi siapa yang peduli? Yang penting sekarang kita sudah menang, dan kita sudah menang sepenuhnya. Pemimpinnya luar biasa. Sekelompok orang tak segan-segan memuji Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis, melihat pasukan musuh melarikan diri karena malu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Yue, Su Yingxia, Wang Ximin, Qing Ji dan yang lainnya semuanya datang ke sisinya. Ning Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mereka semua memujimu. Kamu adalah dewa di hati mereka. Apakah kamu masih berpura-pura menjadi dewa? Disimpan. Su Yingxia menepuk bahu Han Sanqian, pahlawan hebat, ada apa? Melihat Su Yingxia, Han Sanqian mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yingxia. Dia menarik napas panjang dan berkata, hanya ada 44 orang di hutan. Saya perlu memastikan bahwa Ye Xijun dan pasukannya benar-benar putus. Dan melarikan diri. 3.000, kamu, apa yang kamu katakan? Su Yingxia terkejut. Itu adalah rahasia pasukan pisau tajam, Han Sanqian tersenyum pahit. Hanya mereka. Tidak ada orang lain. Kata Su Yingxia. Ning Yue juga sangat bingung, jelas pihak lain mengirim puluhan ribu orang untuk berperang dan membangun pertahanan, mengapa? Mengapa kita hanya memiliki sedikit orang? Bukankah seharusnya orang-orang yang seharusnya kita jatuhkan ke kota adalah semuanya di bawah? Han Sanqian tersenyum pahit, saya sengaja berbohong kepada mereka. Saya tahu ada pergerakan di bawah gunung, dan mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Saya sudah meminta tim saya untuk menempatkan banyak orang-orangan sawah di hutan dengan bantuan dari pohon terlebih dahulu. Menunggu ketika kelompok datang untuk menyelidiki, tim mengikuti perintah saya dan melakukan serangan cepat terhadap mereka. Ketika mereka melihat sosok-sosok yang kebingungan sambil melarikan diri dengan tergesa-gesa, mereka tentu mengira ada banyak orang di sana. Nanti, kelompok orang itu harus kembali untuk melapor. Saya sudah memerintahkan orang-orang dari tim kecil untuk membakar berbagai tempat. Mereka menyalakan obor dan melepaskan puluhan drum bis kepada mereka. Ketika drum bis meraung, itu seperti suara drum yang berat yang teredam. Puluhan dari mereka meraung bersama, seperti 1.000 pasukan yang menabuh drum. Dengan cara ini, mereka mengira saya telah melepaskan elit Gailo Sheng di kaki gunung, jadi mereka pasti akan meningkatkan pertahanan dan mengirim tentara dari luar untuk menyerang Gailao Cheng. Saat perang di kota menjadi tegang, orang-orang yang terjebak di gunung ini perlahan-lahan akan mengalami depresi. Saat ini, jika saya membiarkan Fu Mei pergi lagi, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan? Setelah mendengar perkataan Han Sanqian, sekelompok orang akhirnya mengerti apa yang terjadi. Su Yingxia tersenyum tipis, kota ini tidak dapat direbut, dan sisi ini dikepung. Masih ada orang yang memberontak di dalam. Ini merupakan pukulan besar bagi pasukan manapun. Han Sanqian mengangguk, ya, jika pasukan berkekuatan 200.000 orang disamakan dengan unta, maka kelompok Yao Ming adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Tidak ada yang lebih membuat putus asa daripada memiliki harapan, hanya tiba-tiba putus asa lagi.
Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum, haha, jika kita memberitahu mereka yang sebenarnya, menurut Anda apa yang akan terjadi pada Ye Xijun dan kelompoknya? Bab 3932 Fu Mei senang. Mendengar ini, sekelompok orang segera melihat ke bawah gunung. Melihat orang-orang yang melarikan diri dalam keputusasaan, sekelompok orang tidak bisa menahan senyum. Saya khawatir hal itu akan meninggalkan bayangan mendalam di hati mereka di masa depan. Sejujurnya, ketika tiba waktunya untuk jatuh ke kota, pemimpin aliansi telah membuat kami curiga terhadap hidup kami. Jika kami menambahkan kali ini, bayangan di hati saya benar-benar tidak berlebihan sama sekali. Saya pasti beruntung, walaupun saya masih orang yang pernah mengalaminya secara pribadi, tapi kali ini saya telah mengubah peran saya dan berada di pihak yang menang. Saya hanya ingin mengucapkan 5 kata, itu sangat bagus. Awalnya aku berpikir bahwa menekan musuh hingga jatuh dan menimbulkan kekacauan adalah karnaval kemenangan, tapi hari ini aku menyadari bahwa ternyata menggunakan IQ-mu untuk menjatuhkan musuh terasa lebih menyenangkan. Sekelompok orang mengobrol. Han Sanqian mengalihkan pandangannya sedikit, memusatkan pandangannya pada Fu Mei di belakang kerumunan, dan berkata, kali ini, kita bisa menang begitu besar karena 2 orang. Rencana Fu Mei kali ini, itu adalah kunci kemenangan atau kekalahan. Apakah itu dapat digunakan terutama tergantung pada dia. Faktanya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa mulai hari ini, keluhan antara Anda dan saya akan dihapuskan. Anda sekarang adalah anggota aliansi misterius. Su Yingxia juga tersenyum pada Fu Mei, menyampaikan niat baiknya. Fu Mei tidak berkata apa-apa, mengerucutkan bibirnya, dan tiba-tiba berlutut. Semua orang kaget, bahkan Han Sanqian dan Su Yingxia pun bingung. Sejak saya masih muda, saya selalu memusuhi Sister Yingxia. Saya bahkan secara tidak masuk akal berpikir bahwa saya harus menjadi wanita paling menonjol di keluarga Fu. Jadi, dalam rasa cemburu ini, aku malah lupa kalau kita adalah satu keluarga, melupakan segalanya, dan melakukan banyak hal padamu yang bahkan aku merasa menjijikkan jika memikirkannya. Sekarang, kamu bisa memaafkanku terlepas dari dendam masa lalu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya bersumpah kepada Fu Mei bahwa saya akan menggunakan tindakan saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fu Mei bersujud di tanah sebanyak 3 kali. Melihat Fu Mei seperti ini, Fu Lin pun berlutut, kakak ipar, saya juga ingin mengungkapkan pendirian saya. Mulai saat ini, kakak ipar pasti bukan hanya sekedar teriakan kosong. Kami memang memiliki hubungan ini. Tentu saja, akan ada gunung pedang dan lautan api, dan Fu Lin akan menjadi seperti ini. Aku akan menemanimu sampai akhir. Kami juga buta dan mendengarkan fitnah Futian. Kami selalu salah paham dan mengincar Anda dan istri Anda. Namun, ketika awan akhirnya terbuka di langit yang gelap, Dewa Fujia yang sebenarnya jatuh, tetapi Sanqian He Yingxia bangkit. Sebagai pribadi dari Fujia, kami secara alami akan berusaha membantu kalian berdua. Yang terjadi selanjutnya adalah sekelompok eksekutif senior yang telah ditinggalkan oleh keluarga. Su Yingxia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia bukan Fu Yao, dia hanyalah Su Yingxia, tetapi garis keturunannya tidak akan terputus karena hal ini. Dia selalu menghidupi keluarganya, ini adalah fakta yang sangat kuat dan tidak dapat diubah. Siapa yang tidak menginginkan dukungan dari keluarganya? Namun, selama bertahun-tahun, keluarganya hanya menyakiti dan mengejeknya, kini kesulitannya telah berlalu dan dia bahagia. Anggota keluarganya mulai berdiri di sisinya dan diam-diam mulai mendukungnya. Han Sanqian dengan lembut menarik Su Yingxia ke dalam pelukannya dan menepuk pundaknya dengan lembut, dia tahu betul ketidakadilan seperti apa yang diderita Su Yingxia. Namun kabar baiknya adalah semuanya telah berakhir. Karena kita semua adalah satu keluarga, dalam hal senioritas, sebagian besar dari Anda adalah orang yang lebih tua atau sejawat, jadi silakan bangun dan berlutut, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, sekelompok orang tersenyum dan berdiri perlahan satu persatu. Fumo, mulai hari ini,
kamu akan membangun kembali silsilah keluarga Fu dan menambahkan 3.000 anggota keluarga ke dalamnya. Selain itu, ada poin yang paling penting. Mulai hari ini, kami akan menarik garis yang jelas antara kami dan Fu Tian. Dengan keluarga Fu kami sebagai pemimpin, kami hanya akan menghormati Han Sanqian sebagai pemimpin klan baru. Di antara para tetua keluarga Fu yang ditinggalkan, Fu Yuan berkata dengan keras. Anggota keluarga tertawa gembira, Han Sanqian ingin menghentikannya, tetapi Su Yingxia menghentikannya, jangan terburu-buru menolak, ada manfaatnya. Manfaat. Han Sanqian mengerutkan kening, sepertinya dia tidak menginginkan manfaat. Su Yingxia melihat ekspresi bingung Han Sanqian dan tidak bisa menahan senyum lembut, kamu akan mengetahuinya nanti. Bab 3933, Kepala Baru Keluarga Fu. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, Fu Yuan perlahan berjalan ke arah Han Sanqian. Kalau nanti kamu punya waktu luang, bisakah kamu memberitahuku terlebih dahulu agar aku bisa mengadakan upacara pemujaan leluhur untukmu? Sebelum Han Sanqian bisa menjawab, Su Yingxia sudah menarik Han Sanqian dengan penuh semangat, janji, cepat berjanji. Han Sanqian ragu-ragu sejenak, dia tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, tetapi dia harus mendengarkan kata-kata istrinya, oke, saya akan menghubungi Anda setelah masalah ini selesai. Oke. Fu Yuan tersenyum dan perlahan mundur. Melihat keluarga Fu tidak bisa berkata apa-apa lagi, Han Sanqian fokus pada Qing Ji, pahlawan kedua adalah Qing Ji. Troll Hall adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, dan Qing Ji lah yang memungut sedotan tersebut. Terima kasih padanya karena diam-diam menghubungi monster dari Troll Hall kali ini, dan kemudian pada saat kritis, orang-orang dari Troll Hall memberi kami bantuan terbesar. Han Sanqian tersenyum lembut. Ternyata itu adalah istana troll yang dipanggil oleh Qing Ji. Ah, aku mengerti. Istana Iblis Troll dan Istana 100 Iblis mereka adalah sekte veteran klan Iblis, dan mereka pasti sangat akrab satu sama lain. Benar, tidak heran Istana Troll datang membantu kita. Ketika sekelompok orang tiba-tiba menyadari, Qing Ji juga tersenyum lembut. Segera setelah itu, dia berjalan keluar dalam beberapa langkah, sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Setan di Troll Hall memiliki hubungan yang sangat dekat dengan saya dan Mo Beitian. Hari itu, ketika Mo Beitian dan aku menyerah kepada San Qian, kami sudah mempunyai ide ini. Namun, pada saat itu, Istana Troll agak jauh dari kami, dan tidak ada waktu sama sekali. Jadi, San Qian sudah menyuruh kita untuk tidak khawatir. Karena Tuhan tidak mengatur agar Istana Troll dan Mo Beitian serta aku ditugaskan ke Luosheng bersama-sama, secara alami akan ada pengaturannya sendiri. Siapa sangka saat kita benar-benar berkumpul dengan Istana Troll, waktunya akan seperti ini. Meskipun Qing Ji mengucapkan setiap kata sepertinya kebetulan dan kehendak Tuhan, nyatanya, dia hanya memuji Han Sanqian secara terselubung. Dengan kata lain, semua keputusan Han Sanqian berkaitan dengan kehendak Tuhan, jadi pujian apa yang lebih baik? Han Sanqian tersenyum tak berdaya, dia tahu betul arti kata-kata Qing Ji, tapi dia tidak sebaik apa yang dia katakan. Karena ini memang bisa ditebak. Troll Hall adalah salah satu orang yang membantu Mo Beitian di Sleepy Immortal Valley. Fakta bahwa mereka dan Mo Beitian maju bersama pada saat itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka sebenarnya sangat dalam. Dalam hal ini, Han Sanqian percaya bahwa jika mereka tidak dapat melihat ke belakang pada saat itu, mereka dapat melakukan hal yang sama di saat yang kritis. Oleh karena itu, Han Sanqian mengarahkan pandangan dan peluangnya pada waktu berikutnya. Dan kali ini, Han Sanqian yakin ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang kota. Jangan lupa, sebelum bertemu Han Sanqian, Mo Beitian dan kelompoknya berada di pihak Su Yansuo, jadi Yao Gui dan teman-temannya juga harus ada di sana. Han Sanqian tersenyum dan menatap Yao Ming, ngomong-ngomong, di mana Yao Gui? Yao Ming membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, untuk memberitahu pemimpin, pasukan pengepungan selalu memiliki banyak mata, jadi pemimpin istana meminta saya untuk membawa elit untuk mendukung terlebih dahulu, dan dia akan menemukan cara untuk melarikan diri nanti. Han Sanqian mengangguk. Ini adalah alasan yang bagus, tetapi Han Sanqian lebih tahu apa yang dilakukan iblis. Dengan 400.000 tentara,
seberapa besar harapan kemenangan yang dimiliki 3.000 Han. Jika hantu iblis mengirimkan Yao Ming, alangkah baiknya jika berhasil. Meski gagal, ia tetap bisa menyalahkan Yao Ming dan menuduh bawahannya memberontak secara diam-diam. Langkah ini sangat cerdas. Namun, Han Sanqian bisa memahaminya. Sejauh yang kuketahui, ini hanya hubungan satu kali dengan Yao Gui. Mo Beitian lah yang lebih mempercayai Han Sanqian. Oleh karena itu, ada baiknya jika Yao Gui memilih memihak Han Sanqian karena emosi. Kamu bisa, jangan memaksanya lagi. Saya kehilangan fondasi sekte saya untuk bermain-main dengan diri saya sendiri secara menyeluruh. Jadi, itulah sifat manusia. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk, apakah Anda membutuhkan saya mengirim seseorang untuk menjemputnya? Yao Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kepala istana punya caranya sendiri. Han Sanqian tidak berkata apa-apa lagi, oke, kalau begitu pujian kami akan berhenti di sini. Krisis yang seharusnya menimpa kota ini belum terselesaikan. Su Yingxia dan yang lainnya juga mengangguk dengan cepat. Su Yingxia mengambil langkah kecil dan berkata, 3.000 itu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun kita tidak membunuh mereka kali ini, kerugian di sisi lain tidak terlalu besar. Sekali mereka bergabung dengan pihak luar, apa yang akan terjadi pada kita? Jelaskan. Main catur, kata Han Sanqian. Bermain catur. Sekelompok orang semuanya tercengang. Bab 3934 Bermain catur. Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak menjawab secara langsung, dia menoleh ke Jiang Hu Bai Xiaosheng dan berkata, hitung jumlah orang yang menyerah, lalu perintahkan pasukan untuk beristirahat di tempat. Jiang Hu Bai Xiaosheng mengangguk dan turun untuk membuat pengaturan. 3.000, catur jenis apa yang kamu mainkan? Biar ku beritahu, kamu tidak bisa menyembunyikannya dari kami kali ini, Su Yingxia bertanya. Ya, trik yang kamu dan Fu Mei lakukan kali ini membuat kita semua tidak tahu apa-apa. Sebelumnya, aku benar-benar mengira kamu akan membawa kami melarikan diri. Biar ku bilang saja, bagaimana kamu bisa melakukan itu dengan karaktermu? Larilah tanpa berkelahi. Ning Yue mengeluh dengan getir. Han Sanqian tersenyum, saya tidak mengatakannya sebelumnya karena rencana ini relatif rumit dan situasinya mendesak. Yang paling penting adalah jika begitu banyak orang mengetahui situasi sebenarnya, ekspresi mereka tidak akan terlalu natural. Kita sedang menghadapi lawan kita adalah orang pintar seperti Ming Yu, bukan orang sembrono seperti Ye Sijun, jadi kita tidak boleh gegabah dalam hal detail apapun. Semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, semakin baik. Semakin jujur orang-orang terdekatku, semakin baik. Hanya dengan cara inilah Ming Yu bisa mempercayainya. Adapun permainan catur ini, Han Sanqian berpikir sejenak dan tersenyum, apakah kamu ingat bahwa aku melatih pasukan pisau tajam? Melihat tatapan Han Sanqian, Su Yingxia mengangguk. Meskipun dia tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pelatihan selama 3 hari itu, dia selalu bersama Han Sanqian, jadi dia mengetahuinya dengan baik. Mereka adalah benteng dalam permainan catur ini, kata Han Sanqian. Pada saat ini, Jiang Hu Bai Xiaosheng berjalan perlahan, mendatangi Han Sanqian, dan sedikit membungkuk, jumlah orang telah dihitung. Jumlah orang yang menyerah kepada kami adalah sekitar 17.000. Jumlah spesifiknya perlu dikembalikan. Hitung perlahan. Beri mereka masing-masing senjata dan hadiahi mereka sejumlah perhiasan. Ah! Jiang Hu Bai Xiaosheng jelas terkejut. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, uang tidak menjadi masalah. Lagi pula, sekarang sudah ada kota, dan cepat atau lambat uang bisa ditemukan. Tapi kalau masalahnya adalah senjata. Konsumsi ini terlalu banyak. Ada begitu banyak orang, dan masing-masing memiliki senjata, apakah inventarismu cukup? Jiang Hu Bai Xiaosheng bertanya dengan lembut. Han Sanqian sedikit mengangguk, saya hampir tidak tahan. Tapi sekarang perang belum diputuskan, mereka baru saja menyerah kepada kita, dan sekarang mereka dengan gegabah membagikan barang-barang kepada mereka. Jika situasi kita kritis, orang-orang ini akan bertindak sesuai angin, tidak, apakah kamu bahkan kehilangan celanamu? Jiang Hu Bai Xiaosheng bertanya dengan sangat cemas. Kekhawatiran Jiang Hu Bai Xiaosheng bukannya tidak masuk akal, Han Sanqian sendiri sebenarnya mengetahui hal ini dengan baik.
Tapi Han Sanqian punya rencananya sendiri. Silakan dan lakukan apa yang aku katakan. Melihat Han Sanqian masih bersikeras, Jiang Hu Bai Xiaosheng mengangguk. Setelah Han Sanqian mengeluarkan barang-barang itu, dia mengirim beberapa murid untuk mengangkutnya satu persatu ke tempat berkumpulnya tentara yang menyerah. Biarkan semua orang beristirahat di tempatnya dan tunggu sampai fajar, kata Han Sanqian. Ning Yue sedikit mengernyit, haruskah kita pergi dari sini secepat mungkin? Maksudku, jika musuh kembali, kali ini kita tidak akan mendapat serangan yang sama dari dalam dan luar seperti sebelumnya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan lembut, mereka adalah tentara yang kalah dan mereka lebih membutuhkan istirahat daripada kita. Selain itu, mereka melarikan diri dalam kekalahan dan rakyatnya terpencar. Jika mereka ingin mengatur kembali pasukannya, tidak ada waktu secepat ini. Tapi aku masih butuh satu malam. Mendengar bahwa Han Sanqian masih membutuhkan waktu, Ning Yue menelan kata-kata itu saat sampai di tenggorokannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk, dan turun untuk mengatur agar personel mengambil pertahanan dan istirahat yang diperlukan. Han Sanqian melirik Su Yingxia, apakah kamu akan bermain denganku atau kamu ingin istirahat? Menikahlah dengan ayam, ikuti ayamnya, aku akan menemanimu, kata Su Yingxia. Han Sanqian tersenyum penuh pengertian dan mengangguk, tempat yang ingin saya kunjungi mungkin menakutkan, dan pada saat yang sama, penuh dengan binatang buas. Bukankah kamu binatang terbesar? Su Yingxia tersenyum ringan. Han Sanqian menyentuh keningnya, merasa tidak berdaya, dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian meraih tangan Su Yingxia dan berjalan perlahan menuju hutan di sisi timur lereng gunung. Bab 3935 Saya sedikit bingung setelah diombang-ambingkan. Saatnya terjun ke kota, keluar kota. Malam akan segera tiba, dan pasukan pengepung tidak melancarkan banyak pengepungan besar-besaran di siang hari. Setelah malam tiba, mereka bahkan berhenti. Pei Gu duduk tegak di tenda, tidak peduli makanan di sampingnya menjadi dingin, dan fokus sepenuhnya pada peta topografi di tangannya. Dia sedang mempelajari keseluruhan struktur perkotaan dari kota yang jatuh, mencoba menemukan beberapa titik lemah dalam pertahanan dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Keluarga Pei adalah kekuatan yang kuat di klan iblis. Jika mereka tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka saja, bagaimana Pei Gu bisa bangga? Saat dia sedang menonton, pengikut itu berjalan ke dalam tenda dengan lembut dan sedikit membungkuk, beritahu tuannya, Penatua Shenlong telah mengirim seseorang untuk memberitahu kami bahwa dia akan tiba di sisi kami dalam beberapa menit. Mendengar ini, Pei Gu meletakkan peta di tangannya sedikit dan melihat ke arah rombongannya, Elder Shenlong. Apakah mereka kembali? Pertarungan memperebutkan gunung telah berakhir, petugas itu mengangguk. Sepertinya Han Sanqian tidak sekuat yang kukira. Kupikir dia bisa bertahan lama. Pei Gu selesai berbicara dan tersenyum menghina, bajingan ini bahkan tidak bisa memenangkan pertempuran. Kirimkan sinyal untuk menjelaskan itu kamu datang ke sini khusus untuk memamerkan prestasi mereka. Petugas itu menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, apa yang dikatakan tuannya persis seperti yang dia pikirkan. Ayolah, kita tidak bisa merebut kota ini. Kita seharusnya membiarkan mereka datang untuk menyelidikinya. Setelah mengatakan ini, Pei Gu berdiri dan menyimpan petanya. Setelah sedikit menyesuaikan pakaiannya, dia duduk di kursi, memejamkan mata dan menunggu. Sesaat kemudian, tirai pintu terbuka, dan Ming Yu perlahan masuk bersama Ye Sijun dan yang lainnya. Ketika Pei Gu mendengar suara itu, dia tidak membuka matanya. Dia hanya tersenyum pahit dan berkata sedikit, memang salahku kalau kota ini tidak direbut. Jika kamu ingin menertawakannya, jangan ragu untuk menertawakannya. Ming Yu dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi rumit. Untuk sesaat, Ming Yu memaksakan senyum dan berkata, pertahanan kota ini kuat, dan ada banyak orang di dalamnya. Sungguh mimpi untuk merebutnya. Dalam waktu singkat. Benar, tembok kota di tempat itu dibangun oleh Zhu secara pribadi dan memakan waktu yang sangat lama serta dengan keterampilan yang hebat. Zhu tahu betul betapa kuatnya tembok itu. Zhu Yansuo juga mengikuti dari belakang. Mendengar ini, Pei Gu sedikit mengernyit, seolah dia tidak menyangka mereka akan bersikap seperti itu.
Kemudian, dia membuka matanya dan menatap Ming Yu dan yang lainnya dengan sedikit kebingungan, bukankah kamu di sini untuk menghadapi Pei Gu? Seseorang mengumpulkan pasukan untuk menyelidikinya. Tuan Pei bercanda. Kita semua berada dalam situasi yang sama. Bagaimana kami bisa menyerang dan menuduhmu? Benar, dalam pertarungan, menang atau kalah adalah hal yang normal. Pei Gu terkekeh pelan, seolah sekelompok orang ini tiba-tiba menjadi asing baginya. Kenapa? Matahari terbit di barat. Kamu tidak harus seperti ini. Kamu memenangkan pertempuran, tetapi Pei terjebak dalam rawa dan tidak bisa keluar. Perbandingan antara keduanya adalah keputusan penghakiman. Pei seharusnya malu. Setelah Pei Gu selesai berbicara, suasana seluruh adegan telah turun ke titik beku, dan senyuman Zhu Yansuo dan yang lainnya membeku di wajah mereka. Sebenarnya, Ming Yu ingin berbicara, tetapi di tengah kalimat, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Zhu Yansuo begitu penuh perhatian hingga dia terbatuk pelan, ada sesuatu yang ingin kami diskusikan di sini dengan kepala keluarga Pei. Pei Gu mengerutkan kening, menatap Zhu Yansuo, lalu melirik ke arah Ming Yu dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan senyum bodoh. Hei, kalian semua pasukan pemenang ingin berdiskusi dengan Pei, seorang jenderal yang kalah. Apakah Pei mendengarmu dengan benar? Ming Yu dan yang lainnya saling memandang, dengan penuh rasa malu. Ming Yu mengangguk ke arah Zhu Yansuo. Zhu Yansuo mengangguk sedikit dan tersenyum canggung, Tuan Pei, kamu. Baiklah, biar ku beritahu padamu. Ye Sijun langsung menyela Zhu Yansuo dan menatap kepala keluarga Pei, jangan terlalu sombong. Kami mengepung Han Sanqian di pegunungan dan telah dikalahkan. Mendengar ini, wajah Pei Gu awalnya menunjukkan ketidakpuasan, tapi sekarang berubah menjadi keterkejutan, apa katamu? Kalah. Gagal. Bab 3936 Kebenaran dan tamparan di wajah berjalan bersamaan. Apakah kamu bercanda? Pei Gu tidak dapat mempercayainya, seluruh pasukanmu yang terdiri dari 200.000 orang mengepung Han Sanqian dan sekelompok eksekutif senior di sekitarnya. Apakah kamu akan dikalahkan? Zhu Yansuo ragu-ragu untuk berbicara. Ini memang tidak terbayangkan, tetapi ini adalah fakta yang sangat kuat. Tetap saja, Ye Sijun tidak tahan dengan rasa malu ini dan menghela nafas, tidak ada yang berminat menggodamu. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tapi kamu adalah pasukan yang terdiri dari 200.000 orang, kata Pei Gu kaget. Awalnya, memang benar keunggulan kita akan terungkap. Ye Sijun juga sangat tertekan, tetapi untuk beberapa alasan, sejumlah besar elit yang seharusnya ditangkap tiba-tiba muncul di kaki gunung dan langsung mengepung kita. Selain itu, Han Sanqian di puncak gunung masih harus berurusan dengannya. Hampir 10.000 binatang aneh menyerang kami, dan kami tiba-tiba diserang dari kedua sisi dan menjadi jebakan pangsit. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dalam lingkungan yang sulit seperti itu, Fu Mei memimpin orang untuk memberontak, bahkan, Zhu Yansuo juga mengangguk dan menghela nafas, bahkan orang-orang dari istana troll bergegas dari luar. Kami pikir mereka ada di sini untuk mendukung kami dan menempatkan mereka di tengah formasi kami, tetapi kami tidak tahu mereka sebenarnya mengkhianati kita. Di bawah pukulan hebat seperti itu, Han Sanqian berusaha membujuk kami agar menyerah dan membuka peluang baru. Semangat militer kami benar-benar hancur, dan kami terpecah belah serta tidak mampu mengatur kembali pengerahan yang efektif. Pei Gu akhirnya paham. Pantas saja kelompok orang ini tidak terlihat seperti yang dia bayangkan saat masuk. Sebaliknya, mereka semua rendah hati dan sopan. Ternyata mereka juga kalah dalam pertarungan. Namun, meskipun hal ini memberi Pei Gu keseimbangan dalam hatinya, dia masih cukup terkejut dan terkejut dengan kejadian ini. Han Sanqian ini. Pei Gu mengerutkan kening, tetapi serangan di kota jelas dapat ditekan oleh pembela lawan. Pei tidak memaafkan rakyatnya sendiri, tetapi faktanya saya curiga ada sejumlah besar tentara di kota. Pertahankan kota. Sejauh yang kami tahu, jumlah orang yang harus jatuh ke kota tidak akan pernah melebihi 100.000. Mereka tidak hanya mengepung kita, tetapi juga memiliki orang untuk mempertahankan kota. Bagaimana Han Sanqian melakukannya? Zhu Yansuo bertanya dengan aneh. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu jumlah pasukan musuh di satu sisi kemungkinan besar salah, kata petugas di samping Pei Gu dengan lembut. Ketika Pei Gu melihat kata-kata ini,
Semua orang memandangnya dan menambahkan, dia adalah pengikut saya yang paling terpercaya. Dia akan memberikan nasihat berharga baik itu urusan dalam negeri maupun luar negeri. Dilihat dari konfigurasi daya tembak kota, pasti akan ada tidak kurang dari 50.000 orang di kota ini. Jika tidak, 200.000 tentara kita, bahkan babi, pasti sudah menghancurkan kota itu sejak lama. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat di Siang Mingyu, dilihat dari situasi pertempuran di sana, berapa banyak orang yang mereka miliki. Semua orang di tempat kejadian terdiam ketika pertanyaan ini diajukan. Zhu Yansuo tersedak untuk waktu yang lama sebelum dengan enggan berkata, sebenarnya, kami belum berperang melawan mereka. Pria itu tertegun, lalu bagaimana Anda menilai mereka memiliki pasukan dalam jumlah besar? Saat itu, unit elit kami pergi menjelajahi kaki gunung, tapi langsung musnah. Seseorang kembali secara kebetulan dan memberitahu kami bahwa dia melihat banyak sosok di hutan. Di lereng gunung, kami juga menemukan banyak orang di hutan. Cahaya api dan suara genderang yang menggelegar. Kata Zhu Yansuo. Pria itu mengangguk, dengan kata lain, kalian belum pernah bertemu satu sama lain dari awal sampai akhir. Zhu Yansuo mengangguk. Jadi bagaimana jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Para elit yang kami kirim semuanya adalah master. Kecuali mereka bertemu dengan orang mesum seperti Han Sanqian, mereka tidak akan pernah terbunuh dalam sekejap. Pada saat itu, Han Sanqian dibunuh oleh kami. Tidak mungkin dia dikepung di puncak gunung, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada sejumlah besar pasukan musuh di bawah gunung. Kata Ye Sijun. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Anda mengirimkan elit. Mungkinkah ada sekelompok elit yang bersembunyi di bawah gunung? Jika mereka lebih kuat dalam jumlah dan budidaya daripada orang yang Anda kirim, mereka dapat dibunuh sesuka hati. Benarkah? Ada detail lain yang juga patut diapresiasi, yaitu semua tentara tewas, namun masih ada satu orang yang kembali hidup. Maksudmu, sangat mungkin dia sengaja dikembalikan oleh musuh untuk mengeluarkan semacam informasi. Zhu Yansuo bertanya dengan heran. Pria itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi Mingyu dan yang lainnya membuka mata mereka sepenuhnya, kamu. Maksudmu? Bab 3937 kalian hanyalah sekelompok orang bodoh. Kami tertipu. Han Sanqian dengan sengaja mengirimkan pasukan elit untuk membuat keributan. Mengetahui bahwa Anda akan mengkhawatirkan bagian belakang Anda dan pergi untuk memeriksa, dia menggunakan operasi guntur untuk memotong kekuatan ini secara langsung, dan kemudian dengan sengaja menanam boneka di hutan, dan melepaskan orang yang hidup. Jika orang yang hidup hanya terburu-buru melarikan diri, bagaimana dia bisa tahu apakah itu orang asli atau palsu? Kemudian dia mengetahui bahwa mulut yang hidup pasti akan melaporkannya kepadamu, maka dia menyalakan banyak obor dan membuatnya tampak seperti genderang ribuan tentara, sehingga kamu akan mengira bahwa apa yang dilihat oleh mulut yang hidup itu benar. Semuanya, apakah ini mungkin? Setelah pria itu selesai berbicara, dia tersenyum lembut dan menatap Mingyu dan yang lainnya yang sudah terkejut dan tercengang. Mingyu sedikit sadar kembali. Dari kata-kata orang itu, dia mencoba menghubungkan kenangan saat itu dalam pikirannya. Tampaknya semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut, dan semakin dia merasa takut. Memikirkannya, semakin dia merasa terkejut. Zhu Yansuo juga tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata seolah-olah dia baru saja melihat hantu, sial, tidak heran kami mengirim Futian untuk menghadapi mereka, tetapi mereka tetap berdiri diam. Saat itu, kami pikir mereka ingin mengambil keuntungan dari Han serangan Sanqian dan kemudian bertarung dengan mereka. Kami merespons secara internal dan eksternal, dan sekarang tampaknya kemungkinan besar pihak lain sedang menggertak, mereka tidak memiliki siapapun sama sekali, mereka hanya untuk menakuti kami. Dengan cara ini, di bawah garis depan, kita akan dipecah oleh mereka dan menahan total 90.000 tentara. Beberapa eksekutif juga terbangun. Ada kemungkinan. Eksekutif lainnya juga mengangguk ketika kami dikalahkan. Han Sanqian tidak hanya tidak memerintahkan pasukan untuk mengejar kami dengan ganas, tetapi malah membukakan pintu untuk kami. Pada saat itu, kami kukira dia mencoba mematahkan semangat militer kita, tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, ternyata dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Nyatanya, dia tidak punya kemampuan untuk mengejar kita. Mendengar semakin banyak penegasan dari semua orang, Mingyu harus perlahan mulai menerima kenyataan yang mengejutkan, marah, dan bahkan lebih memalukan ini.
Han Sanqian secara langsung menakuti mereka semua dengan jumlah pasukan yang sedikit, dan bahkan menyebabkan seluruh 90.000 tentara dan kuda mereka tidak bergerak pada posisinya. Hal semacam ini sungguh konyol dan keterlaluan. Memikirkannya saja sudah bisa membuat orang tertawa. Pei Gu tidak berbicara. Dia melihat penampilan beberapa orang. Saat ini, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menertawakan Ming Yu dan yang lainnya. Dia lebih terkejut secara diam-diam saat ini. Dari sudut pandang pengamat, sungguh lucu bahwa pasukan yang terdiri dari 200.000 orang direduksi menjadi seperti ini oleh orang-orang yang menggunakan IQ mereka. Namun, sebagai peserta, setelah tertawa, Anda harus merenungkan alasan dan perasaan terhadap Han Sanqian. Sepertinya Han Sanqian benar-benar bukan orang biasa. Pei Gu memandang rombongannya dan mengerutkan kening. Pria itu mengangguk, taktik di medan perang itu unik dan idenya berani. Memang di luar perbandingan orang biasa. Pria itu mengangguk dan berkata, jika kedua belah pihak tidak bertemu saat ini, kita mungkin masih dirahasiakan sampai sekarang. Pei Gu mengangguk, ya, bahkan saya khawatir tentang bagaimana mempertahankan kota. Saya pernah menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu merebut kota yang kosong. Sialan. Ye Sijun meninju dengan keras dan berkata dengan marah, Han Sanqian ini sangat licik. Di medan perang, orang yang licik juga licik. Pengikutnya berkata, kita harus berhati-hati terhadap orang ini. Karena pihak mereka benar-benar palsu, mari kita pimpin pasukan kita untuk bertarung lagi dan membalas dendam. Ye Sijun mengabaikan kata-kata pria itu dan menatap Ming Yu. Bagian luar pegunungan itu kosong. Jika kita melawan mereka, mereka akan mundur dari pegunungan. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Jika kita tidak mengejar mereka, perjalanan kita akan sia-sia. Jika kita mengejar mereka, kita akan mengganggu pengepungan. Ketika saatnya tiba, kita harus jatuh ke dalam kota dan membuka gerbang kota lagi. Buka, bagaimana jika kita menyerang kita dari belakang? Petugas itu terkekeh. Apa yang dia katakan masuk akal. Kemenangan dan kekalahan adalah peristiwa normal. Kita tidak dapat mengacaukan situasi secara keseluruhan karena hal ini. Sekarang kita telah bersatu kembali, kita harus bekerja sama, kata Zhu Yansuo. Ming Yu juga mengangguk, setiap kekalahan membuatmu lebih bijaksana. Tujuan pertama kami adalah mencapai kota. Jika kami tidak dapat merebut Han Sanqian, kami tidak akan menerimanya. Pei Gu melirik ke arah pengikutnya dan melihatnya mengangguk, jadi dia mengangguk sedikit. Saat ini, di pegunungan dan hutan yang gelap. Bab 3938 bahkan para prajurit pun marah. Han Sanqian dan Su Yingxia sudah lama berada di sini, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan kedua pasangan itu. Saya hanya mengetahui bahwa setelah beberapa saat, terdengar suara mendengung di tengah hutan, dan kadang-kadang saya dapat mendengar beberapa suara binatang, dan suara panggilan binatang tersebut berbeda-beda. Di kaki gunung, sebagian besar murid sudah tertidur dan memulihkan diri di bawah pengaturan Ming Yue dan Jiang Hu Baik Xiaosheng. Beberapa ditugaskan untuk menginap di malam hari, dan tentu saja, ada yang dalam keadaan gembira. Sial, tadi aku bilang kalau aku harus berbagi sesuatu ketika aku bergabung di sini, tapi ternyata aku benar-benar harus berbagi. Brengsek, bukan? Tidak apa-apa membagi begitu banyak uang, tapi kamu sebenarnya memberiku senjata sialan untuk kalian masing-masing. Hei, seperti yang kamu dengar, masih banyak pil yang akan dibagikan nanti. Ya, teman-teman saya bergabung ketika mereka akan jatuh ke kota. Tingkat kultivasi mereka lebih buruk dari saya sebelumnya, tetapi sekarang mereka 2 tingkat di atas saya. Sial, sengit sekali. Aku berbohong kepadamu bahwa aku adalah anak anjing. Dia sedang berjaga sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memanggilnya besok subuh. Kamu bisa melihatnya sendiri. Sial, bersama orang yang tepat memang salah satu pilihan terpenting dalam hidup. Kalau harus berubah ke orang lain, kita memang tidak tahu kapan kita bisa sukses. Sial, sayang sekali kita datang terlambat 1 langkah. Jika kita menyerah lebih awal, kita semua mungkin bisa memegang posisi resmi di Daelosheng sekarang. Saya mendengar dari teman saya bahwa mudah untuk terlibat dalam Han Sanqian. Selama Anda bekerja keras dan cukup setia, ini hanyalah masalah kecil. Ya,
Aku juga mendengar bahwa Han Sanqian cukup pintar dan sangat memperhatikan bawahannya. Dia jelas bukan orang yang tahan cuaca seperti Ye Sijun. Jika kamu ingin dipromosikan, kamu harus menyanjungnya. Dalam kasus Han Sanqian, selama Anda mampu melakukan sesuatu, cukup setia, dan menjadi diri sendiri, Anda tidak akan dianiaya. Di bawah malam, sekelompok orang yang baru saja menyerah banyak berbicara, dan mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Di antara seluruh pasukan, hanya mereka yang masih dalam keadaan bersemangat. Namun, kesulitan ini tampaknya cukup sulit. Bagaimanapun, pihak lain masih memiliki pasukan lebih dari 300.000 orang. Di pihak kita. Bahkan jika kita bergabung, jumlahnya mungkin tidak lebih dari 100.000. Ya, ini sangat sulit. Namun, kami mengikuti Han Sanqian, jadi menurut saya kami tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, kami belum pernah mengalahkan 200.000 orang sebelumnya, termasuk beberapa ratus orang dan beberapa ribu lagi di daerah pegunungan mereka. Binatang aneh. Berbicara tentang ini, seorang murid tertawa dan menutupi wajahnya karena malu. Berhentilah membicarakannya, saya merasa malu dan konyol bahkan memikirkannya. Brengsek, ikuti Ye Sijun yang berkepala babi itu. Sayang sekali. Kuncinya adalah dia begitu angkuh dan sangat kuat. Aku bahkan mabuk. Hei, dia masih putra mahkota, dan dia harus membawa kita bersamanya selama bertahun-tahun yang akan datang. Hei, aku seharusnya dibebaskan lebih cepat jika aku tidak bermain dengannya. Benarkah? 200.000 orang dibunuh oleh beberapa ratus orang. Aku merasa sangat malu hanya dengan memikirkannya. Dia sangat sombong dan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Mengikuti orang seperti itu benar-benar akan membawa kesialan selama 8 kehidupan. Sejujurnya, saya sudah lama tidak ingin bersamanya, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk itu. Meninggalkan. Tidak, aku sudah lama ingin bergabung dengan Han Sanqian. Bahkan jika tidak ada keuntungannya, aku akan melakukannya. Jauh lebih baik bersama Min Jun daripada Hun Jun, karena kamu berada di bawah Hun Jun, dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu akan mati kapan saja. Tidak apa-apa sekarang. Cuaca sudah cerah setelah hujan. Sial, saat pertarungan dimulai besok, ayo kita lakukan yang terbaik. Pertama, kita datang ke sini dan menggunakan ini untuk menunjukkan kesetiaan kita. Kedua, mari kita tetap bersama orang-orang ini dengan baik. Mari kita tampilkan di depan kita dan gunakan tindakan kita untuk memberitahu dia Ye Sijun betapa gagalnya dia sebagai pangeran bodoh. Tidak peduli seberapa bagus prajuritnya, mereka akan menjadi tidak berguna di tangannya. Ya, kita harus membuktikan bahwa alasan kita kalah dalam perang ini bukan karena tentara kita tidak berguna, tapi karena dia, Ye Sijun, adalah sampah. Sekelompok orang sangat percaya diri dan penuh ambisi, namun saat beberapa orang hendak bangun, tiba-tiba dua sosok muncul di hadapan mereka tanpa diketahui kapan. Semua orang langsung kaget, apalagi saat mereka mendongak dan melihat kedua sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas di malam hari, mereka begitu ketakutan hingga tidak bisa berbicara. Kemudian, salah satu sosok itu menunjuk ke hutan di kejauhan dan tersenyum lembut. Sekelompok orang semuanya berdiri dari tanah dengan patuh, dan kemudian sekelompok orang itu perlahan berjalan menuju hutan. Bab 3939 Baju Besi Emas. Sekelompok orang itu sangat ringan dan gerakan mereka sangat lambat sehingga tidak ada orang yang sedang beristirahat di lereng gunung yang memperhatikan mereka. 10 menit kemudian, sekelompok orang sampai di tengah hutan dan berhenti. Bayangan terdepan tersenyum lembut, saya mendengar semua yang baru saja Anda katakan. Adalah hal yang baik untuk bergaul dan menjadi ambisius. Namun, jika Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda katakan, maka Anda sia-sia. Setelah selesai berbicara, bayangan hitam itu berbalik dan memandang sekelompok tentara pemalu dengan tenang. Itu adalah Han Sanqian. Sekelompok tentara yang berdiri di depan saling melirik, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berbicara lebih dulu, pemimpin, kita semua laki-laki. Kita tidak bersaing untuk mendapatkan roti kukus tetapi juga untuk kata-kata. Karena kita bisa mengatakannya, secara alami kami akan melakukannya. Itu bisa dilakukan. Ya, saya tahu bahwa kelompok orang-orang kita telah menyerah.
Wajar jika pemimpin aliansi dan saudara-saudara memandang rendah kita. Namun, kita tidak akan pernah meremehkan diri kita sendiri. Semakin kita dipandang rendah, semakin kita harus membuktikan kepada orang lain bahwa mereka salah. Oke. Han Sanqian tersenyum dan memandang semua orang. Saya percaya apa yang dikatakan semua orang adalah benar, bukan untuk hal lain tetapi karena kita semua laki-laki. Meskipun kamu baru saja bergabung dengan kami, aku percaya pada kalian, saudara-saudara. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian mengangguk ke arah Su Yingxia di sampingnya. Su Yingxia mengangkat tangannya dan bersiul pelan. Untuk sesaat, seseorang dapat dengan jelas merasakan tanah berguncang di sekitar hutan. Setelah itu, bayangan hitam besar mulai muncul di sekitar mereka, dan secara bertahap bergerak mendekat mengelilingi sekelompok orang tersebut. Sekelompok orang langsung ketakutan. Mereka buru-buru menghunus pedang dan berkumpul dalam satu kelompok, mengandalkan satu sama lain untuk menghadapi musuh asing. Dan ketika bayangan hitam mulai muncul di bawah sinar bulan, semua orang semakin terkejut dan ketakutan. Mereka semua adalah binatang aneh berwarna emas, walaupun memiliki rupa dan bentuk yang berbeda, secara umum semuanya agung dan agung, seperti binatang dewa yang turun dari langit. Jangan gugup, kita sendirian. Melihat sekelompok orang gugup dan takut, Han Sanqian tersenyum lembut. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian dan fakta bahwa binatang aneh ini hanya berdiri dengan patuh ketika mereka tiba, mereka merasa lega. Bagaimana? Han Sanqian melihat binatang aneh itu dan kemudian melihat sekelompok orang di depannya dan bertanya. Sekelompok orang semuanya mengangguk, dan beberapa bahkan memuji, ini sangat ganas. Kelompok binatang emas yang bersinar ini cukup menakutkan hanya dengan melihat formasi mereka. Ya, seperti sekelompok makhluk mitos dari seluruh dunia. Aku mencium bau uang. Setiap binatang aneh mengenakan baju besi emas. Mereka sangat kaya. Selama kamu menyukainya, Han Sanqian memandang Su Yingxia dan tersenyum. Su Yingxia mengangguk, itu semua adalah tungganganmu. Sekelompok orang menghela nafas ketika mereka melihat pasukan binatang aneh ketika mereka mendengar kata-kata Su Yingxia, mereka semua tercengang, dan ekspresi wajah semua orang membeku. Pemimpin aliansi. Apa yang baru saja dikatakan istri pemimpin? Apakah aku salah dengar, atau aku berhalusinasi? Apakah itu milik kita? Ini. Apakah ini membuat kita bahagia? Sekelompok orang terkejut dan terpana. Su Yingxia tersenyum tipis, ada apa, istri pemimpin tidak berguna, bukan? Tidak, tidak, Nyonya pemimpin, tentu saja kata-kata Anda berguna, tapi... Karena kata-kataku berguna, kenapa kamu tidak mendengarkannya? Apakah kamu perlu aku mengulanginya lagi? Pria itu berhenti berbicara dan memandang Su Yingxia dengan penuh semangat, Nyonya pemimpin, apakah yang Anda katakan itu benar? Su Yingxia terkekeh dan mengangguk. Sial, binatang aneh ini benar-benar milik kita, saudara-saudara, kenapa kamu hanya berdiri di sana dengan bodoh, dasar binatang buas. Begitu dia selesai berbicara, pria itu memimpin dan berlari menuju binatang aneh favoritnya. Saat dia bergerak, anggota tim lainnya bergegas menuju pasukan binatang aneh satu persatu. Untuk sesaat, seluruh adegan menjadi hidup dan meriah. Su Yingxia perlahan menatap Han Sanqian. Pada saat ini, Han Sanqian akhirnya mengangkat dadanya sedikit dan berdiri. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada penonton untuk berhenti. Bab 3940 Tentara Emas. Meskipun mereka bahagia dan gila beberapa detik yang lalu, begitu Han Sanqian mengangkat tangannya, semua orang segera menghentikan gerakan mereka dan berbalik dengan patuh untuk melihat ke arah Han Sanqian. Kekayaan dan bahaya hidup berdampingan, dan keuntungan serta pengorbanan hidup berdampingan. Semuanya, saya telah dengan cermat memilih binatang aneh ini, berjumlah 5.000. Total kalian ada lebih dari 10.000 orang. Saya yakin ini tidak cukup. Oleh karena itu, percuma saja kalian merampok. Namun, istriku benar, itu memang milikmu. Su Yingxia terkekeh pelan, demi keadilan, siapapun di antara kalian berhak menggunakan 5.000 binatang aneh. Namun, itu hanya hak untuk menggunakan. Jika Anda ingin benar-benar menyelesaikan kontrak dengan binatang spiritual, kamu perlu membuktikan bahwa kamu lebih baik dari orang lain.
Dia cocok menjadi penguasa binatang aneh ini. Jadi, mari kita lihat kebenarannya di medan perang. 3.000 dan saya setuju bahwa Anda harus dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan senioritas. Yang senior akan menggunakan binatang aneh di babak pertama, sedangkan yang relatif lebih muda akan bertugas sebagai prajurit infanteri dari pasukan binatang aneh terlebih dahulu, dan kemudian bergantian dengan satu sama lain di babak kedua. Han Sanqian dan saya akan mempertimbangkan semua orang secara komprehensif berdasarkan keberanian mereka dalam 2 ronde. 5.000 dengan performa terbaik akan menerima hak permanen untuk menggunakan binatang aneh itu. Han Sanqian mengambil kata-kata itu dan tersenyum, tentu saja, penggunaan permanen memang agak terlalu virtual, atau jika suatu hari hidup saya singkat dan saya tiba-tiba mati, hak-hak Anda ini dapat digantikan. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan binatang aneh itu. Terserah Anda untuk memperjuangkan peluang ini. Saya akan mengingat semua yang Anda lakukan. Ini adalah beban terbesar yang harus Anda perjuangkan. Han Sanqian dengan lembut menarik Su Yingxia ke atas, sebentar lagi gelap. Kamu bisa mengatur sisanya sendiri. Saat matahari terbit besok, kuharap aku bisa melihat pasukan yang perkasa dan mendominasi. Oh, ngomong-ngomong, ingat, aku tidak hanya menunggu untuk bertemu denganmu, tapi saudara-saudara di luar juga memperhatikanmu. Saya khawatir Anda akan dipandang rendah oleh saudara-saudara tua kita ketika Anda baru saja menyerah. Oleh karena itu, saya membangun unit kavaleri emas ini untuk Anda dalam semalam. Saya ingin Anda memiliki modal untuk membangun diri Anda dengan cepat. Saya harap Anda tidak melakukannya mengecewakanku. Lagi pula, orang-orang itu mengikuti kakakku yang sudah lama bersamaku tidak menerima perlakuan seperti ini. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian menarik Su Yingxia perlahan. Setelah kedua orang itu pergi, seluruh pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 orang tidak langsung merampok seperti yang mereka bayangkan, malah semua orang membeku di tempat. Namun, suasana hati mereka sangat gembira dan kacau. Setiap kata yang diucapkan Han Sanqian menghantam hati semua orang seperti palu, ini adalah semacam perhatian atasan kepada mereka, dan juga semacam kepedulian kakak terhadap adiknya. Ini mengejutkan dan sangat mengharukan. Saudaraku, kalian semua mendengarnya. Seseorang tersenyum pahit, perbedaan antara pemimpin yang baik dan pemimpin sampah. Siapa sangka suatu detik kami mengalahkan para jenderal, membuang baju besi kami dan kami berada dalam keadaan malu, namun detik berikutnya kami memiliki pemimpin baru, semua orang menunggangi binatang emas dengan senjata dewa, seperti dewa yang turun ke bumi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk. Benar, memang ada dunia. Dalam kasus Ye Xijun, kemenangan adalah salahnya, dan kekalahan adalah kesalahan kita. Tapi jika menyangkut Han Sanqian, jangan membicarakan hal lain, hanya ini tidak ada bertemu hadiah yang Ye Xijun tidak bisa berikan. Ya, untuk orang seperti Ye Xijun, meskipun kita telah mencapai prestasi besar, kita tidak akan mendapatkan imbalan ini. Dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Tidak peduli apa yang baru saja dikatakan Han Sanqian itu benar atau salah, setidaknya apa yang diberikan kepada kita adalah asli. Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku tahu pertempuran ini akan sulit, tetapi dengan tuan seperti itu, meskipun dia hanya selingkuh dariku dan aku mengakuinya. Ikuti Han Sanqian. Benar, itu dia. Semuanya, saudara adalah saudara. Aku akan memutuskan binatang aneh ini. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu bisa memperjuangkannya dengan nyawamu di medan perang. Haha, aku tetap berjuang untuk hidupku. Brengsek, binatang yang sangat aneh, dan tubuhnya ditutupi dengan baju besi emas. Kalian bisa menukarnya dengan nyawamu. Tidak bisakah aku menukar nyawaku? Tunggu aku punya bagian dari barang itu. Mendengar pertengkaran ceria di dalam hutan, Han Sanqian dan Su Yingxia saling tersenyum. Di bawah imbalan yang besar, harus ada orang-orang pemberani. Kebenaran ini tidak pernah ketinggalan zaman. Beberapa jam kemudian, hari sudah gelap, dan pasukan emas perlahan keluar dengan cahaya keemasan bersinar di bawah sinar matahari.